Arti yang tersulit itu tadi ya, Betul. pengalaman Kang Anang pada saat buat untuk si teknik sipil ya, memprediksi kekuatan dari suatu Ya betul. Konstruksi. konstruksi ya, Betul. dan itu diaplikasikan ke dalam suatu sistem. Ya. Mereka sih yang buat Biasa orang-orang sih. teknik sipil mah biasanya ngitungnya Ya. gitu kan. Kita orang-orang komputer merenya Ya. bagaimana logika yang mereka punya dimasukkan ke dalam suatu sistem Iya, gitu betul. kan. Nah, Balik lagi logika. iya, bro. logikanya Gitu kan. lagi. Logika dari programming, logika dari si suatu disiplin ilmu tertentu gitu kan ya. Betul. Nah, yang saya bilang tadi kenapa tahun dulu pada saat itu susah karena belum ada yang namanya internet seperti sekarang. Karena saya udah mencari juga ternyata yang saya dulu buat itu ternyata sekarang udah ada banyak banget di GitHub. Disebutnya apa repository di GitHub itu. Jadi enak programmer sekarang itu tinggal ngambil gitu. Kalau dulu ya harus bikin sendiri lah istilahnya gitu. Jadi itu ya, sih. karena memang teknologi ataupun IT zaman dulu nggak semudah zaman sekarang gitu kan. Betul, Ya. semua Kita informasi. bisa nyari di Google gitu kan. Ya. Seperti apa programming yang diperlukan. Ya, nah yang tadi balik lagi kalau misalkan saya bisa bahasa pemrogramannya ya bahasa pemrogramannya emang mudah dipelajari karena emang logikanya kuat. Tapi ada satu lagi yang perlu mungkin teman-teman juga ya adalah penggunaan editornya. Maksudnya misalkan kalau mau bikin Android berarti pakai Android Studio, berarti bahasanya itu. Nah, tinggal belajar aja cari di internet gimana sih cara membuka file atau cara menghubungkan Android dengan apa biar terdeteksi di Android Studio. Terus kalau di Mac gimana caranya bikin. Jadi tinggal cari yang itu aja, tapi bahasa pemrogramannya akhirnya tetap bermain di logika dan algoritma. Itu saya juga tetap belajar lagi itu, lihat di YouTube. Oh gini tuh cara buka aplikasi, masa sih cara buka aplikasi? Cara buka aplikasinya dibuka terus nanti ini buat apa. Nah, itu aja. Itu cuman global aja lah. Dan selalu itu seperti itu. Gitunya gini. Ya. Jadi ujung-ujungnya mah kalau kita bangun rumah mah ya, kalau kita bangun rumah itu fondasi rumahnya memang harus kuat kan. Betul, fondasinya logika dan dibuat algoritma. lagi apa gitu. Betul. Nah, di dalam mendevelop suatu sistem, si fondasinya itu adalah memang logika dari algoritma yang akan kita aplikasikan dalam bahasa tertentu yang dibutuhkan gitu kan ya. Betul. Udah dapet tuh guys, teman-teman bahwa kita akan membangun suatu startup. Yang akan kita bicarakan poinnya adalah terkait dengan startup. Betul. Dari awalnya kita bicara startup, tetapi ada poin yang basic, poin yang sangat mendasar adalah terkait dengan programming. Programming itu dasarnya apa? Di bawahnya adalah terkait dengan logika dan algoritma. Di mata kuliah namanya itu logika dan algoritma ya. Sampai ada logika algoritma 1, 2 kalau nggak salah. Jadi ada 2 itu. Nah, mungkin tanya-tanya apa hubungannya sama startup. Ini khususnya startup aplikasi ya. Jadi kenapa logika dan algoritma? Karena setiap startup untuk aplikasi yang keluar itu adalah ide awal. Saya pingin buat aplikasi untuk makanan. Gitu aja. Orang yang punya ide. Terus dijadiin programnya gimana? Nah, mulai dari sana udah mulai langsung logika dan algoritma. Nih loh, logikanya makanan, misalkan kita bicara ya, startup makanan itu adalah kita buka, terus lihat makanannya diklik atau apapun itu langsung kita pesen. Nah, itu kan logika. Nah, algoritmanya untuk bikin seperti itunya gimana? Algoritmanya nanti kalau dibikin beli makanan tambah apa bla bla akhirnya semuanya tetap ujung-ujungnya ada kendali di programmer yang harus kita mau buat aplikasi makanan, konteksnya apa? Makanan naon wae sih ya, gitu kan ya. Seperti itu. Makanan A, B, C gitu kan. Sok orang ngobrolkeun nasi goreng. Itu bakal terjadi naon? Si makanan teh kudu aya naon wae bahana. Ya. Gitu kan ya? Ya. Terus cara masakna kumaha? Ya. Terus pembeli teh saha wae, lamun budak leutik teu mungkin lada gitu kan. Ya, betul. Jadinya harus semua itu. Jadi kalau kebetulan kan saya programmer ya. Jadi ketika saya bikin startup ya tetap bawain logika, tapi mungkin teman-teman yang bukan programmer ya tinggal nyewa programmer nantinya, tinggal cari programmer yang tadi saya bilang, logika dan algoritmanya harus kuat. Jadi ketika kita bicara sama mereka akan menerjemahkannya ke dalam program, itu loh intinya. Jadi intinya startup yang kita buat dari awal itu pingin visi dan misinya ke sana, itu dengan programmer yang tepat ya pasti ke sana gitu. Tapi kalau misalkan dengan
kita nggak ada program, nggak ada apa ya, seseorang yang istilahnya senior programmer atau apapun itu, arahnya bisa berlawanan misalkan. Ya. Akhirnya saya mau bikinnya maunya kayak gini loh, tapi ternyata yang muncul seperti ini, nah gitu lah. Jadi itu sih intinya sebetulnya, logika dan algoritma yang Logika akan dan algoritma. Ini saya menarik sekali ya pada saat kita membedah satu namanya logika dan algoritma. Di kuliahan sih banyak pasti yakin. Hanya yang saya alami pada saat di kuliah itu sekitar 70% tuh kita memang mencari sendiri, gitu Betul. kan? Mencari sendiri. Dan namanya coding istilahnya gitu kan, zaman sekarang yang lagi tenar-tenarnya itu bagaimana si anak zaman sekarang itu bisa menciptakan suatu kondisi di mana dia tuh kritis gitu terhadap Ya. suatu bentuk apapun. Apa yang bisa dijadiin suatu bisnis model gitu kan? Apa yang bisa dijadiin mereka bisa dapat cuan dari situ, Betul. gitu kan? Nah, ini pembahasan menarik, guys. Ya iya lupa, makanya ngomong kritis. Jadi kalau jadi programmer harus kritis pada diri sendiri, terus terang. Cik. Jadi gini, benar, Teh. kita bikin program nih. Eh, Misalkan simple lah, inputin nama, alamat misalkan gitu. ya. Masa sih misalkan pas tanggal kalau orang masukin huruf A, padahal kan ini tanggal, gimana nih programnya harus ngendal. Nah, itu kritis. Akhirnya kita bikin jangan sampai bisa masukin huruf A. Terus kalau misalkan nama, kalau ada angkanya kan nggak ada ya, nggak tahu nih. Tapi setahu saya nama itu berarti alfabet. Ya. Kalau ada yang ngetik angka nanti kesimpan gimana? Nah itu kan jadi kita kritis, kita ngekritik hasil karya kita sendiri. Ini kalau namanya diisi huruf, diisi angka, harusnya nggak boleh bisa simpen nih. Kalkulasi gitu kan. Iya, kalau disimpan berarti gagal nih program kita. Berarti di-handle lah. Kalau dulu, kalau orang-orang sekarang pasti programmer kan ada masking. Ya, kalau dulu nggak ada yang gitu. Jadi itu disebutnya hampir kritis. Ujung-ujungnya dengan kritis itu akhirnya kita bisa menjadi, kalau yang sekarang yang lagi tren itu UX ya, user experience untuk bisa bikin desainnya itu. Nah, karena itu user experience harus kritis. Masa sih kalau udah ngeklik ini harus ke sini, makanya itu kritis. Jadi akhirnya programmer apapun yang hubungannya dengan IT Tapi udah balik deui teh sebenarnya mah logika-logika Nah, itu iya, dijelasin si dosennya bahwa cik mun urang hayang mandi mangkat kampus teh ti mandi teh naon wae. Betul. Gitu kan. Sama aja pada saat user experience aplikasi yang sudah kita buatkan, kalau kita visit seperti ini akan bagaimana, ini lari Iya. kemana, ini lari kemana, kayak gitu kan. Logika dan algoritma. Jadi intinya logika dan algoritma. Coba cari buku ini guys. Buku logika algoritma tahun 95-an, 94 95 ada. Coba cari. Itu buku-buku algoritma. Palasari mun di Bandung mah Ya. aya itu Palasari ya. Masih ada. Ayahnya. Itu buku-buku logika algoritma yang akan saya bilang tadi, karena yang ngarang bukunya adalah dosen yang saya tadi. Dan kalau Bacaan Rex teh naon dosenna saha teh? aduh saya belum tahu kabarnya, tapi itu Saha? Pak Kahar Mulyani. Dia tuh setelah dari kampus saya keluar itu langsung ditarik ke kepolisian untuk jadi istilahnya dalam staf ahli untuk membedakan ini program itu ngopi nggak dari sini. Dulu belum ada kayak yang sekarang. Dia bisa karena apa coba? Di sini yang kita balik lagi ke apa? Logika dan algoritma. Balik deui ka dieu. Ketika dia membandingkan dua aplikasi, dia melihat ini logikanya kok sama ya. Setelah ini misalkan masukkan ke sini gitu. Kalau saya contohkan, emang ada program yang logikanya sama. Saya misalkan gini, saya bangun tidur langsung membuka selimut. Pas kebetulan kamu dari juga, saya bangun tidur buka selimut, hampir mirip nih logikanya nih. Algoritma jalan lah. Bangun tidur terus ranjang saya 2 tingkat saya turun. Ranjang saya 2 tingkat saya turun. Tapi nggak menyebutkan ranjang saya ada yang 1 tingkatnya. Kalau saya juga sama. Udah sama nih. Terus saya masuk ke kamar mandi, ketuk pintu dulu. Sama nih. Nah, gitu. Logika dalam 2 program itu sama, berarti itu copy. Berarti nanti kudu ngunuhkeun pisan, Bro. Iya, makanya Pak Harmoni karena semoga masih ya insya ada gitu ya, masih ada Dia ada di Lampung kalau nggak salah. Tapi masih ada ya, gitu masih sehat-sehat lah Iya, gitu artinya. saya cari info dulu, kayaknya kemarin-kemarin pernah ada di Pak Facebook. Mulyani atur nuhun bisa ngajadikeun Pak Anang Dan teman-teman gitu ya. saya yang lain, yang programmer sama seperti saya jadinya seperti ini. Dari Pak Kahar juga jadinya. Itu. Benar. Berjasa pisan sama Betul. Pak Kahar gitu kan ya. Itu sih. Jadi sesi kali ini
bagaimana kita bisa dapatkan cuan dari startup. Tapi bahasannya panjang guys. Kita baru mulai dari programming ya. Ya karena itu intinya. Ujung-ujungnya sekarang aku masih kurang menangkin cuan kan. Betul. Pak Anang juga dulu pada saat kuliah kan neangan proyek naon gitu kan supaya dapat cuan gitu. Betul. Kan ya. Akhirnya rada telat oke kuliah. Karena terlalu keasikan dapat duit. Gitu kan ya. Betul. Padahal mau lulusnya tuh diajar ke orang. Iya, gitu, betul. Bener. Ya begitulah. Sip. Berarti next session kita akan buat lebih dalam lagi rentetannya, rangkaiannya sampai dengan kita terakhir. Gimana sih pada saat kita membuat startup itu, apa yang akan kita bedah, bagaimana cuan itu bisa kita dapat. Nah, dasarnya kita baru di programming. Ya. Gitu Pak Anang. Oke, sip. Kita makasih. Cukupkan dulu sekali ini ya. See you next time teman-teman. Kita ketemu lagi, kita perdalam lagi. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat, wawasan, insight buat teman-teman semua. Saya yakin karena dunianya sekarang saat ini dunianya terkait dengan IT. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat deh buat teman-teman semua. Oke, atur nuhun teman-teman. Bangga di lajeng sesi berikutnya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.